Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 1 Putri Amanda, nomor BP 21101152630080, 2 Elsa Seprina Putri, nomor BP 21101152630057, 3 Barik Maulana, nomor BP 21101152630054. Baiklah, kami akan beralih ke materi bagian A yang akan dijelaskan oleh Barik Maulana. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi yang A, gerakan melingkar beraturan atau GMB. Gerakan melingkar beraturan merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerakan lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasannya melingkar sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, GMB adalah gerakan satu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Besaran kecepatan dan kelajuan linear adalah tetap. Sesuai vektor arah kecepatan linear berubah setiap saat atau tidak berubah, tidak tetap. Contoh gambar kecepatan linear tetap dan vektornya berubah. Kecepatan sudut tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah perputaran partikel karena besar dan arahnya yang tetap. Besar vektor yang tetap pada GMB adalah kecepatan sudut. Perubahan kecepatan sudut atau kecepatan sudut adalah 0 karena kecepatan sudut tetap. Begitu pula dengan percepatan linear. Karena percepatan sudut 0, maka percepatan linearnya pun 0. Percepatan yang tegak lurus dengan lintasan atau biasa disebut dengan percepatan sentripetal yang mengakibatkan arah kecepatan linear berubah. Berikut rumus persamaan percepatan. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linear atau tangensial kuadrat per jari lintasan sama dengan kecepatan sudut per jari lintasan. Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan linear atau tangensial, akan semakin besar pula nilai kecepatan sentripetalnya. Pada percepatan sentripetal, arah vektornya menuju pusat lingkaran, namun vektor kecepatan linear arahnya lurus. Sedangkan arah kecepatan sudut W searah dengan perputaran benda. Arah percepatan sentripetal dengan percepatan linear tidak sama dengan vektor percepatan dan kecepatan linear saling tegak lurus. Begitu pula dengan arah kecepatan sentripetal dan kecepatan sudut suatu juga tidak sama. Pada percepatan sentripetal, arahnya selalu menuju ke arah pusat lingkaran, sedangkan pada kecepatan sudut sesuai dengan arah perputaran benda. B. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak objek pada lintasan lingkaran dengan percepatan sudut tetap. Percepatan sudut yang konstan ini membuat kecepatan sudut berubah setiap detik. Bisa lebih cepat atau lebih lambat, tergantung tanda positif atau negatif pada percepatan sudut. Sama dengan artikel gerak melingkar beraturan GMB sebelumnya. Hubungan besaran pada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB juga memiliki persamaan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perbandingan GLBB dan GMBB. Persamaan kinematika rotasi linear atau translasional, angular atau relasional, di mana theta adalah besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh. Kecepatan sudut 0 adalah kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut tau adalah kecepatan sudut akhir. Alfa adalah percepatan sudut. Tau adalah waktu tempuh. Baik, saya akan melanjutkan materi nomor 3, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam.
Apabila perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu min alfa. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung pada pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat pusat lingkaran 0,0 pada gambar di bawah ini. Rotasi atau perputaran. Di kehidupan nyata, timbang lala yang sering kita lihat di tempat rekreasi merupakan salah satu contoh dari rotasi dalam transformasi geometri. Prinsip yang digunakan sama dengan rotasi dalam transformasi geometri, di mana memutar pada sudut serta titik pusat tertentu yang mempunyai jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Adapun rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri. Yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B dibagi X, Y menjadi min Y tambah A tambah B, X min A tambah B. Yang kedua, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B dibagi X, Y menjadi min X tambah 2A tambah B min Y tambah 2B. Yang ketiga, rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat A, B dibagi X, Y menjadi Y min B tambah A min X tambah A tambah B. Yang keempat, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 dibagi X, Y menjadi min Y, X. Yang kelima, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dibagi X, Y menjadi min X, min Y. Yang keenam, rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0 dibagi X, Y menjadi Y, min X. Baik, berikut gambar rotasi dapat kita lihat bersama. Gambar kedua, rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa. Yang ketiga, rotasi pusat 0,0 sebesar alfa, kemudian sebesar beta. Yang keempat, rotasi dengan pusat P, M, N sebesar alfa, kemudian sebesar beta. D. Hubungan dua roda-roda. Pada sepeda terdapat hubungan antara gear belakang dengan ban belakang dan hubungan antara gear depan dengan gear belakang. Kemudian pada mesin jam dinding terdapat roda-roda yang geriginya saling bersinggungan. Jadi hubungan roda-roda dapat dibagi menjadi 3, yaitu roda-roda yang seporos atau sepusat, roda-roda yang bersinggungan, dan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Rumus. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear per jari-jari. Kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut jari-jari. 1. Roda-roda yang seporos atau sepusat. Salah satu contoh roda-roda yang sepusat dalam kehidupan sehari-hari adalah roda belakang sepeda dengan gear belakang. Keterangan A. Gear belakang sepeda. B. Roda belakang sepeda. Kecepatan sudut A. Roda A. Kecepatan sudut roda B. Dua roda yang dihubungkan dan poros roda sepusat memiliki kecepatan sudut yang sama. Jika roda 1 berputar 1 putaran penuh, roda 2 pun akan berputar 1 putaran, jadi berlaku. A. Kedua roda berputar searah. B. Kecepatan sudut kedua roda sama, sehingga didapatlah persamaan hubungan roda-roda yang seporos atau sepusat seperti di sampingnya. Keterangan kecepatan sudut roda A rad per S, kecepatan sudut roda B rad per S, kecepatan linear roda A M per S, kecepatan linear roda B M per S, jari-jari roda A M, jari roda B M. Dua roda-roda yang bersinggungan. Roda-roda yang bersinggungan dapat ditemui pada mesin jam. Mesin jam yang menggunakan roda-roda bergerigi yang bersinggungan satu sama lain berdasarkan gambar tersebut dapat
direpresentasikan seperti di samping ini. Keterangan A roda A, B roda B, kecepatan sudut roda A, kecepatan sudut roda B. Jika roda pertama berputar searah jarum jam, maka roda kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, besar kecepatan linear kemudian roda besarnya sama. Perhatikan gambar di samping ini. Sehingga didapatlah persamaan hubungan roda-roda yang saling bersinggungan seperti di bawah ini. Keterangan. Kecepatan sudut roda A, rad atau S. Kecepatan sudut roda B, rad per S. Kecepatan linear roda A, M per S. Kecepatan linear roda B, M per S. Jari-jari roda A, M. Jari roda B, M. 3 roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Keterangannya A, gear belakang sepeda. B, gear depan sepeda. Kecepatan linear gear belakang sepeda. Kecepatan linear gear sepeda, depan sepeda. Jari-jari gear belakang sepeda, jari-jari gear depan sepeda, kecepatan sudut gear belakang sepeda, kecepatan sudut gear depan sepeda. Gambar sketsa gear belakang dan gear depan pada sepeda sebagai berikut. Inilah contohnya. Pada saat bergerak, kecepatan rantai menyinggung bagian luar gear, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linear tangensial pada dua roda yang dihubungkan dengan rantai adalah sama. Sehingga pada roda-roda yang dihubungkan dengan rantai berlaku persamaan sebagai berikut. Keterangan kecepatan sudut roda A, rad per S, kecepatan sudut roda B, rad per S, kecepatan linear roda A, M per S, kecepatan linear roda B, M per S. Jari-jari roda A, M. Jari-jari roda B, M. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.